warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Ketua kelas mohon dipimpin doanya. Baiklah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kok pada tidak semangat? Harus semangat dong. Ibu tanya sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Nanti jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, oke? Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Rita Pangesti, ya hadir. Mbak Tika Kartika, Mbak Mita Kurnia, kemana Mbak Mita? Kok tidak hadir di mana? Oh ya, lain kali kalau tidak masuk, mohon dilampirkan surat izinnya ya. Ibu rasa semua sudah di absen. Ada yang belum di absen? Sudah semua, baiklah. Ibu mulai pembelajarannya. Tapi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu mau lihat apakah masih ada sampah di sini. Kalau masih ada, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Silakan sampahnya dibuang di tempat sampah. Mas Bagus, kenapa bajunya tidak dimasukkan? Ya, harus dimasukkan. Silakan ke toilet, dirapikan bajunya. Apakah selain Mas Bagus ada yang tidak berpakaian rapi? Silahkan kalian rapikan terlebih dahulu. Baik? Oke, Ibu tunggu. Sudah semua? Kalau sudah, Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu menugaskan kalian untuk membaca teks tong sampah gotong royong. Apakah kalian sudah membacanya di rumah? Baik, ternyata kalian sudah membaca semua. Nah, di sini Ibu membawa tong sampah. Ketika Ibu jatuhkan tong sampah ini, maka apa yang kalian dengarkan? Nah, apa yang kalian dengarkan saat Ibu menjatuhkan tong sampah ini? Ada yang tahu? Ya, benar. Tong sampah ini menimbulkan bunyi. Sekarang, Ibu tugaskan kepada kalian untuk mengamati benda-benda sekitar kelas yang dapat menghasilkan bunyi. Silakan kalian catat benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Silakan kalian boleh mulai sekarang juga. Paham? Ya, kalau paham silakan dimulai. Sudah semua? Ya, kalau sudah, Ibu ingin bertanya, benda-benda apa saja yang kalian amati tadi yang dapat menghasilkan bunyi? Ya, apa? Penggaris, benar. Pintu, benar. Meja, kursi, apa? Ya. Kalian benar. Kalian betul semua jawabnya, benar. Kalian sudah pintar-pintar semua. Lalu Ibu tanya, kenapa benda-benda tersebut bisa kita dengarkan? Ada yang tahu? Karena digerakkan, karena dijatuhkan. Ya, jawaban kalian sudah benar. Namun lebih tepatnya yaitu benda dapat menghasilkan bunyi ketika benda tersebut menjadi sumber bunyi dengan bergetar pada frekuensi yang bisa didengar manusia. Getaran ini kemudian merambat sebagai gelombang melalui medium rambat seperti udara, benda padat, dan benda cair. Gelombang ini kemudian diterima oleh telinga dan oleh sel saraf di telinga dibawa ke orang dan disaksikan sebagai bunyi.
Baiklah, apakah ada yang belum paham terhadap materi yang Ibu sampaikan? Silahkan, kalau ada yang belum paham, silahkan tunjuk tangan. Tidak? Ya, kalau tidak, Ibu lanjutkan. Nah, di sini Ibu membawa alat peraga untuk kalian amati. Silakan kalian baca di buku paket kalian tentang percobaan bunyi yang merambat pada medium padat, cair, dan udara. Silahkan dibaca. Nah, setelah itu kalian amati secara bergiliran, kemudian catat apa yang kalian dapatkan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Kemudian kalian kerjakan buku paket halaman 39. Setelah itu nanti Ibu akan menunjuk di antara kalian, kemudian kalian harus mempresentasikan hasil laporan yang telah kalian buat. Sudah paham semua? Baik, jika sudah silahkan secara bergantian maju ke depan untuk mencoba mengamati alat peraga yang telah Ibu buat. Baik, sudah semua? Sudah? Nah, jika sudah, Ibu akan menunjuk di antara kalian untuk maju ke depan. Baik, Mbak Tika, Mas Raditya, dan Mas Yoga, silakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil laporan yang telah kalian buat. Baik, silakan maju ke depan. Jawaban teman-teman kalian ini sudah benar. Yuk kita berikan tepuk tangan kepada teman-teman kita yang telah mau maju ke depan. Baiklah, Mas, Mbak, boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, jadi apa yang telah dipresentasikan oleh teman kalian ini sudah benar. Jadi kesimpulannya yaitu bunyi dapat merambat pada medium udara yang cair dan yang padat. Apakah ada yang belum jelas dan ingin ditanyakan? Silahkan tunjuk tangan. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu telah menjelaskan tentang apa itu gagasan utama dan apa itu gagasan pendukung. Apakah kalian masih ingat apa itu gagasan utama dan apa itu gagasan pendukung? Yuk, yang mau menjawab silahkan angkat tangan. Ya, Mas. Baik, benar. Ada yang lainnya yang mau mencoba menjawab? Ya, benar. Benar sekali, jawaban kalian sudah benar. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu gagasan utama dan apa itu gagasan pendukung, selanjutnya Ibu menugaskan kepada kalian untuk mencari gagasan utama dan gagasan pendukung pada teks tong sampah gotong royong yang kemarin Ibu tugaskan untuk membaca di rumah. Kemudian kalian buat peta pikiran pada hasil jawaban kalian. Dimengerti? Baik. Jika kalian sudah paham, selanjutnya kalian bisa mulai mengerjakan. Sudah semua? Kalau sudah, kita bahas bersama-sama. Apa gagasan utama pada paragraf pertama? Ada yang tahu? Ya, benar. Kemudian gagasan utama pada paragraf kedua yaitu? Ya, benar. Terus gagasan utama pada paragraf ketiga yaitu? Ya, benar. Kalian sudah pintar-pintar semua. Selanjutnya Ibu tanya gagasan pendukung pada paragraf pertama yaitu, silakan dijawab per garis meja. Ini pada meja ini ke belakang menjawab tentang gagasan pendukung pada paragraf pertama, yang meja ini ke belakang kedua, yang meja ini ke belakang paragraf ketiga. Baik, apa
gagasan pendukung pada paragraf pertama? Ya, benar. Pada paragraf kedua? Ya, benar. Paragraf ketiga? Ya, benar. Benar sekali. Kalian sudah pintar semua. Jadi, gagasan pokok pada paragraf pertama yaitu warga berkumpul di lapangan. Kemudian, pada paragraf kedua yaitu warga bergotong royong. Pada paragraf ketiga yaitu tong sampah siap dihias. Kemudian, pada gagasan pendukung paragraf pertama yaitu peralatan yang dibawa warga. Yang kedua, kemudian yang ketiga, membuat pola hiasan keranjang sampah yang cantik. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Apabila mungkin ada yang belum jelas, silakan boleh ditanyakan. Jika tidak, Ibu akan bertanya, apa saja yang dapat kalian ambil dari hasil pembelajaran hari ini? Yuk, Mas. Ya, benar sekali. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu bunyi dapat merambat melalui medium perambat seperti udara, benda cair, dan benda padat. Bunyi dapat kita dengar karena ada sumber bunyi, media penghantar, dan ada gambar penghantarnya. Bunyi dapat kita dengar karena ada sumber bunyi, media penghantar, dan ada penghantarnya. Kemudian, gagasan utama adalah ide dasar atau sebuah inti pembahasan yang tertulis di dalam paragraf. Gagasan utama menjadi gagasan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan dan menjelaskan gagasan utama. Biasanya dinyatakan dalam beberapa kalimat. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Namun sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, Ibu pengen lihat apakah masih ada sampah di sekitar kalian. Jika masih ada, silahkan dibersihkan terlebih dahulu. Baik. Nah, jika sudah, Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.